Kita kembali berdialog bersama dengan pakar Timur Tengah, Bang Ghazali, Bang Pizarro Ghazali. Bang Pizarro, Anda melihatnya mengenai insiden 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan. Apakah mungkin ada kesalahan identifikasi dalam penyerangan yang dilakukan oleh Zionis atau, Bang Pizarro, ini merupakan kesengajaan yang dilakukan Zionis untuk menguasai sepenuhnya wilayah tersebut? Mas Andro, keberadaan pasukan UNIFIL itu sudah sejak 2006 di Lebanon dan itu pun diketahui oleh Israel karena itu juga bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan PBB antara pasukan Hizbullah dengan militer Israel. Jadi akan sangat tidak masuk akal kalau kemudian Israel mengklaim dia tidak mengetahui posisi pasukan UNIFIL di sana, dia tidak mengetahui basis para TNI di sana, dan dia tidak mengetahui ada pasukan helm biru atau pasukan misi perdamaian ada di sana. Sangat kecil kemungkinan ini adalah bentuk ketidaksengajaan. Saya menduga, menurut analisis saya, ada memang serangan-serangan yang sengaja disasar oleh penjajah Israel kepada pasukan TNI yang ada di sana. Karena jangan lupa, Mas Andrew, bahwa Israel, Menteri Keuangannya Bezalel Smotrich sudah mengatakan bahwa dia memiliki misi untuk menguasai wilayah Lebanon Selatan, dan memperbesar cakupan kekuasaan Israel sampai Sungai Litani yang ada di Lebanon. Artinya dia memang memiliki misi agresi, misi invasi, misi serangan kepada siapapun bagi pihak-pihak yang ada di sana menghalangi upaya Israel untuk melakukan ekspansi kepada wilayah Lebanon. Jangan lupa misi UNIFIL dan misi masukan perdamaian ialah memastikan tidak akan ada lagi konstelasi perang yang ada di sana, tidak ada lagi kontak senjata, dan berupaya untuk memastikan deeskalasi terjadi. Tetapi itu tidak diinginkan oleh Israel. Israel memang sangat bernafsu ya ketika dunia internasional sekarang fokus pada Iran, dia memperlebar kekuasaannya sampai kepada wilayah Lebanon dan akan sangat tidak pasti juga punya irisan dengan pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, yang mengatakan Israel punya hak ya untuk memperlebar cakupan kekuasaannya dengan mewujudkan negara Israel Raya. Jadi saya menilai bahwa memang ini ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Israel untuk melakukan serangan kepada wilayah basis UNIFIL, termasuk di mana ada TNI di sana, karena Israel selama ini, upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh Israel, upaya pelanggaran gencatan senjata itu tidak pernah mendapatkan sanksi apapun, tidak ada upaya untuk desakan untuk Israel berhenti melakukan serangan, dan dia merasa mendapatkan dukungan oleh Amerika Serikat dan melihat PBB tidak melakukan hal yang banyak atau doing nothing atas masalah ini. Jadi kalau kita melihat dari visi yang dilakukan oleh Israel sekarang, ini adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh mereka. Apalagi Panglima Militer Israel dan tokoh-tokoh militer Israel itu sudah mencoba sekarang merekrut kembali tentara-tentara cadangan untuk kemudian dideploy kepada wilayah Lebanon Selatan untuk menguasai Lebanon Selatan, yang dimana di sana ada UNIFIL. Bahkan menariknya, Mas Andro, ya, tentara-tentara Israel itu kan banyak kena PTSD nih akibat perang berkepanjangan di jalur Gaza selama 2 tahun. Dia kena post traumatic stress disorder, yang itu sedang dalam perawatan sekalipun, yang sedang ada di rumah sakit, itu dipaksa untuk berperang kembali. Jadi dalam kondisi gangguan jiwa pun tentara-tentara Israel ini kemudian dipaksa masuk ke wilayah Lebanon Selatan untuk berperang dengan alasan kami kekurangan stok tentara, kami kekurangan militer, dan kami memanggil Anda untuk kemudian masuk ke Lebanon Selatan. Tentu ini harusnya jadi catatan bagi Indonesia, menjadi catatan oleh PBB ya, untuk menghentikan dan menyeret masalah ini kepada Dewan Keamanan PBB seiring dengan investigasi terus yang dilakukan oleh PBB dan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa memang hal ini tidak bisa terjadi lagi. Tapi sudah seharusnya kita melakukan protes keras ya, protes keras kepada Israel. Kita mengetahui Indonesia di anggota BOP, Israel di anggota BOP, tetapi mereka sama sekali tidak memandang itu dan mereka melakukan serangan yang sporadis kepada para prajurit TNI kita. Sudah ada 3 gugur, 3 lagi tadi dikatakan oleh Pak Menlu yang mengalami cedera. Bukan tidak mungkin nih eskalasinya akan terjadi, tentara-tentara kita yang bertumbangan. Tentu kita tidak berharap, Mas Andro, itu terjadi. Tetapi kalau kita melihat statement Bezalel Smotrich, statement dari Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanannya, dia memang menargetkan Lebanon Selatan untuk dikuasai menjadi wilayah Israel. Baik. Lalu menurut Anda, apa seharusnya pertanggungjawaban dari UN yang memiliki misi perdamaian ini agar ada langkah tegas bukan hanya dalam konteks mengecam, mengutuk, tapi ada tindak lanjutnya, Bang Pizarro? Masalahnya UN ini sudah tidak dianggap oleh Israel.
UN juga tidak dianggap oleh Amerika Serikat. Apapun yang mereka sampaikan, resolusi apapun yang mereka lahirkan, itu tidak pernah menjadi langkah nyata bagi dunia internasional ataupun PBB untuk bisa menekan Israel. Israel itu bergerak beyond United Nations. Dia bergerak tidak memandang oleh PBB, tidak memandang oleh negara-negara lain, karena selama ini mereka selalu dianakmaskan. Bayangkan Mas Andro, ya, ada sekitar 2.000 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel di Gaza sejak gencatan senjata Oktober 2025. Dan ada sekitar 800 saudara kita di Gaza itu yang gugur akibat pelanggaran gencatan senjata. Tapi apa evaluasi yang dilakukan oleh Washington? Apa yang dilakukan evaluasi oleh Amerika Serikat? Amerika Serikat justru melakukan veto berkali-kali upaya untuk memberikan sanksi kepada Israel di Dewan Keamanan PBB. Dia justru selama ini memberikan dukungan kepada Israel atas langkah-langkahnya tanpa adanya keseriusan dari Amerika Serikat untuk memberikan tekanan yang berarti bagi Israel, maka apa yang dilakukan oleh PBB sekalipun yaitu tidak memiliki makna yang sangat kuat untuk mendesak Israel untuk menghentikan upaya dia untuk melakukan invasi. Ini kan menurut saya udah nggak ada gencatan senjata di Lebanon. Walaupun sebenarnya sejak November 2024 itu ada kesepakatan gencatan senjata antara Hizbullah dengan Israel, tetapi itu kemudian dilanggar oleh Israel dan Israel untuk kemudian melakukan serangan kembali kepada wilayah Lebanon Selatan dan yang lebih parahnya itu sekarang sudah memakan korban jiwa gugur dari pihak UNIFIL yaitu TNI, ya, dan seharusnya ini menjadikan evaluasi yang sangat kuat dan melakukan dia investigasi secara menyeluruh di Dewan Keamanan PBB, di mana negara-negara lain seperti Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis, ya, ini kemudian harus memberikan keseriusan untuk memberikan prioritas untuk kemudian memberikan hukuman kepada Israel, karena kita mengetahui selain Indonesia ada juga beberapa pasukan UNIFIL yang terkena, ya, seperti Prancis dan negara-negara lainnya. Ini yang seharusnya menjadikan PBB itu seharusnya punya taji, ya, untuk kemudian menyeret pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel ini ke Mahkamah Pidana Internasional, karena ini jelas pelanggaran hukum humaniter internasional, pelanggaran HAM, dan ini hanyalah upaya ekspansi genosida Israel. Dia di Lebanon ini, Mas Andro, kita mengetahui dia pengen mengcopy paste apa yang terjadi di Gaza itu kemudian di wilayah Lebanon. Lebanon itu ingin diporak-porandakan sama mereka, infrastrukturnya untuk ingin dihancurkan. Karena apa? Karena dari pihak tentara Lebanon sendiri itu juga nggak punya kekuatan untuk melakukan perlawanan kepada Israel. Hizbullah yang itu sebenarnya bukan milisi resmi negara, itu dianggap itu masih punya kekuatan di atas tentara resminya Lebanon. Ya, kita bisa bayangkan Lebanon yang punya tentara aja tidak bisa melawan kepada Israel, maka itu kemudian Israel itu berupaya untuk kemudian terus masuk kepada wilayah Lebanon, dan bukan tidak mungkin itu mencaplok, menganeksasi wilayah Lebanon sebagaimana dia lakukan di tepi barat. Bang Pizarro, dengan lantang Anda mengatakan bahwa ini bukan faktor kesalahan teknis tapi merupakan kesengajaan Zionis menyerang Lebanon Selatan dan mengenai para prajurit UNIFIL. Apakah bisa saya katakan bahwa Zionis Israel menganggap UNIFIL sebagai penghalang operasi militer Israel di Lebanon Selatan? Korek, ya, betul, Mas Andro, itu bahasa yang sangat tepat menurut saya. UNIFIL, pasukan perdamaian, PBB, di mana Indonesia di dalamnya, ialah penghalau. Ini adalah benalu bagi Israel untuk memperlebar kekuasaannya kepada wilayah Lebanon Selatan. Selama ada UNIFIL, selama ada pasukan perdamaian, maka Israel akan sangat kesulitan untuk benar-benar menguasai Lebanon Selatan sampai wilayah sungai Litani yang ada di sana. Justru sekarang kemudian saya bisa mengatakan, Mas Andro, UNIFIL ialah musuh bagi Israel. UNIFIL adalah enemy bagi Israel. Walaupun kita mandatnya itu pasukan perdamaian, misi perdamaian, yang kita punya stand yang jelas, kita netral, tidak berpihak kepada Hizbullah, tidak berpihak kepada Israel, kita berada di koridor tengah-tengah untuk memastikan gencatan senjata atau deeskalasi sejak 2006 itu kemudian tetap sustain sampai sekarang. Tetapi dengan situasi yang ada sekarang, di mana Israel melakukan serangan di mana-mana, di Al-Aqsa sampai sekarang sudah lebih dari 30 hari ditutup, Mas Andro, dan kemudian dia sekarang membuat kebijakan terbaru, memberikan hukuman mati bagi tahanan Palestina, dan kita lihat juga tanpa interupsi yang memadai dari dunia internasional. Maka ketika semuanya diam, ketika semuanya tidak banyak beraksi, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Jangan lupa, Mas Andro, ada lebih dari 1.300 sekarang warga sipil di Lebanon yang itu gugur. Itu mereka bukan semuanya, bahkan mereka bukan milisi Hizbullah, mereka warga sipil, tetapi juga menjadi sasaran serangan yang dilakukan oleh Israel. Ya, sekarang UNIFIL saja diserang, apalagi warga sipil biasa. Saya bisa sangat confidence memastikan bahwa UNIFIL dianggap pengganggu.
dianggap penghalang, bahkan dianggap enemy bagi kepentingan geopolitik Israel yang lebih luas untuk menguasai wilayah Timur Tengah demi mewujudkan negara Israel Raya. Mungkinkah muncul potensi konflik yang lebih besar lagi di Timur Tengah pasca insiden ini karena misi perdamaian pun juga ingin dikacaukan oleh Zionis? Iya, sebenarnya sekarang sudah terjadi eskalasi yang sangat besar, Mas Andro, ya, di wilayah Libanon ya. Cuman memang perhatian dunia internasional itu tidak lebih besar dari atensi yang sekarang sedang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran. Kalau kita lihat sekarang bangunan-bangunan di Libanon, bangunan sipil itu dihancurkan oleh Israel ya. Fasilitas-fasilitas publik itu juga dibom, dihancurkan oleh Israel. Bahkan Israel sekarang sedang berupaya untuk memperluas konflik, Mas Andro, kepada wilayah Suriah. Kita mengetahui wilayah Suriah Selatan sekarang menjadi basis sejumlah milisi-milisi yang dibiayai oleh Israel untuk melakukan hal yang sama, mencaplok pada wilayah Suriah. Karena kalau kita lihat bagaimana pola yang dilakukan oleh Israel, ini Gaza itu hanya pintu masuk ya untuk kemudian mereka menguasai wilayah Timur Tengah. Bahkan dalam visi negara Israel Raya, mereka punya hasrat, mereka punya ideologi untuk bahkan mencaplok sampai kepada wilayah Saudi, sampai kepada wilayah Mekah Madinah. Selama tujuan-tujuan itu belum tercapai, maka selama itu pula lah mereka akan melakukan upaya serangan ya, konflik yang ada di Timur Tengah. Karena Israel ini menarik, Mas Andro, dia itu negara yang eksis tuh justru kalau ada perang. Ya justru kalau ada perang itu mereka bisa membangkitkan patriotisme Zionisme yang ada di sana, atau bahkan membangkitkan semangat ada kelompok Yahudi akhir zaman ya yang ada di wilayah Israel, yang mereka memang menunggu-nunggu perang di akhir zaman ini bisa muncul dan mereka tuh bisa eksis. Mereka memang memiliki tujuan itu, dan makanya itu kan ketika Gaza ini kemudian bisa senjata, Israel itu tidak puas, dia butuh perang yang baru, dia butuh new war, maka dia melakukan serangan kepada Iran, dia melakukan serangan kepada Libanon, dia melakukan serangan kepada Suriah, dan bukan tidak mungkin serangan-serangan ini akan terus berkembang, berlanjut sampai ke berbagai wilayah-wilayah yang ada. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah itu Qatar diserang. Untuk pertama kalinya Teluk ya, walaupun ada pangkalan militer Amerika Serikat, itu tetap diserang oleh Israel, dan tetap mereka tidak menganggap bahwa Qatar itu sekutuannya Amerika Serikat, itu tetap menjadikan sasaran. Dengan variabel-variabel ini, dengan fakta-fakta yang sudah kita bahas tadi ini bisa mengatakan bahwa konstelasi dan bahwa peperangan di Timur Tengah semakin lama semakin besar, dan bahkan kalaupun kemudian Iran ada gencatan senjata sekalipun dengan Amerika Serikat, itu tidak mengendurkan Israel untuk terus membuat kekacauan. Ada istilah analogi yang tepat untuk menggambarkan ini, Mas Andro, bahwa Amerika Serikat bisa saja menginjak rem, tetapi Israel akan terus menggas, akan terus menginjak gas, karena dia tidak akan pernah bisa dikendalikan oleh siapapun untuk melakukan ekspansi serangan. Dan ini kan sudah terjadi. Bahkan sekarang publik Amerika Serikat, Mas Andro, itu percaya bahwa serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran itu lebih digerakkan kepada motif-motif untuk melayani kepentingan Israel dan Netanyahu ketimbang melayani kepentingan domestik. Baru untuk pertama kalinya serangan Amerika Serikat ke Timur Tengah itu tidak mendapatkan dukungan publik yang begitu luas. Kalau kita lihat serangan Amerika Serikat ke Afghanistan itu mendapatkan dukungan mayoritas publik dalam survei. Serangan Amerika Serikat ke Irak pun itu mendapatkan trigger, mendapatkan legitimasi dari publik ketika George Bush melakukan serangan kepada Baghdad. Baru kemudian sekarang ini publik Amerika say no, anti-war. Mereka hanya memberikan persetujuan sekitar 36% Amerika Serikat untuk melakukan serangan kepada Timur Tengah, karena mereka mengetahui bahwa serangan-serangan ini lebih digerakkan kepada upaya provokasi yang dilakukan oleh Netanyahu dan lobby-lobby Zionis di Amerika Serikat. Karena kita tidak menutup mata bahwa ada kelompok-kelompok lobby Zionis di Amerika Serikat yang terus merongrong bagaimana Trump untuk melakukan serangan pada wilayah Iran. Apalagi kita mengetahui Netanyahu itu memegang kartunya Donald Trump, kartu file Epstein yang belum dibuka seluruhnya, yang itu juga bisa menjatuhkan kekuasaannya Donald Trump. Kita bisa melihat dulu ketika kasus Bill Clinton sama Monica Lewinsky affair saja, itu Clinton itu sudah divonis bersalah oleh DPR, tapi dia lolos di Senat untuk tidak dimajulkan. Tetapi kan dengan serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Netanyahu untuk mengungkap file-file Epstein yang dimiliki oleh Trump, bukan tidak mungkin itu akan memperlemah kredibilitas Trump, kredibilitas Partai Republik, dan kemudian memaksa dia untuk jatuh dari tampuk kekuasaan yang ada di Amerika Serikat. Makanya perang ini juga dilakukan selain memang karena motif hasrat politiknya Trump, tetapi juga ada trigger dan ada desakan yang dimainkan oleh Netanyahu dan kepentingan Tel Aviv untuk kemudian menguasai kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Poin yang berani dan keras dari Bang Pizarro, Zionis Israel betul-betul menunjukkan serangan membabi buta, serampangan di Timur Tengah, ribuan korban jiwa berjatuhan. Tapi posisi kita Indonesia, mungkinkah kita menggunakan instrumen hukum internasional untuk meminta pertanggungjawaban dengan Israel? Apakah harus hukum internasional yang bekerja atau seperti apa? Sesaat lagi Bang Pizarro dijawab hanya di Breaking News TV One. Kembali bergabung bersama saya Bang Pizarro Gozali. Bang Pizarro, mungkinkah Indonesia menggunakan instrumen hukum internasional untuk menuntut, meminta pertanggungjawaban atas insiden yang terjadi di Lebanon? 3 prajurit TNI kita gugur. Ya, sangat mungkin, Andro. Bahkan tidak hanya itu, menurut saya, kita bisa melakukan penggalangan diplomasi internasional ya untuk kemudian mendapatkan dukungan dan bisa mendesak Israel. Karena Israel tanpa tekanan kuat dari dunia internasional, dia akan semena-mena dan juga tidak akan pernah mengakui bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dengan adanya tekanan dunia internasional, dengan Indonesia menggalang diplomasi ke berbagai internasional, kita berharap Israel kemudian mengakui bahwa mereka melakukan pembunuhan terhadap para prajurit TNI dan mereka kemudian akan berhenti melakukan upaya serangan kepada prajurit TNI dan juga prajurit-prajurit UNIFIL yang lainnya. Tanpa tekanan yang sangat masif dari dunia internasional, saya sangat tidak yakin Israel kemudian akan mengakui bahwa mereka terlibat pembunuhan terhadap UNIFIL. Kemudian juga ada instrumen-instrumen yang lain, yaitu mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang benar-benar serius, yang benar-benar sangat kuat ya, agar kemudian PBB punya bukti yang kuat dan bisa melahirkan dan mengakui bahwa Israel memang terlibat pembunuhan kepada TNI. Kemudian kita juga bisa menyeret Israelnya itu sendiri melalui International Court Justice untuk kemudian kita bawa kepada Mahkamah Pidana Internasional. Karena apa, Andro? Karena kita bisa melihat ya, kalau kemudian ini kita bawa kepada ICJ, itu ICJ bisa menyeret kemudian Israel, bisa membawa mereka kepada pengadilan internasional dan kemudian memberikan hukuman dan juga memberikan resolusi untuk kemudian menyeret mereka untuk mereka tidak lagi melakukan serangan kepada pasukan Indonesia. Kemudian yang keempat juga bisa melalui ICC ya, Mas Andro ya. Ini person-person individunya. Ketika kita bawa ke ICC, kita bisa berharap ada person-person atau ada individu-individu Israel yang kemudian bisa teridentifikasi dan terbukti ketika mereka benar-benar terlibat upaya pembunuhan kepada TNI. Kan sekarang kan kita nggak tahu nih siapa dari ya itu Israel, tapi siapa pasukannya yang bisa kita seret ke pidana internasional dan kita bisa memberikan hukuman. Menurut saya 4 instrumen itu bisa kita lakukan, Andro, untuk membawa kasus ini ke dunia internasional. Terima kasih banyak pakar Timur Tengah kita Bang Pizarro Gozali sudah bergabung di Breaking News TV One. Kita tunggu investigasi mendalam usut tuntas kasus ini dan jangan ada lagi prajurit TNI kita yang gugur di Lebanon karena serangan biadab dari Zionis Israel.